Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk lanjutannya yaitu materi structure and written expression ya dan juga reading. Nah, pada dasarnya materi ini materi structure and written expression ya dan juga reading ya, reading comprehension. Nah, secara secara model soal ya, jadi model soal itu sama, model soalnya adalah sama, plek-tiplek dengan model soal ujian TOEIC atau TOEIC ya, yang semester 5 kita bahas ya. Nah, maka dari itu saya hanya akan memberikan review saja, dan ini nanti silakan untuk soal-soalnya bisa lanjut untuk dikerjakan ya. Oke, jadi model soal ada 3 tipe, 3 bagian ya. Jadi part 1 sama dengan model soal TOEIC atau TOEIC ya. Part 1-nya adalah incomplete sentence ya. Yang part B-nya atau part keduanya itu adalah error recognition ya. Dan yang itu untuk yang structure and written expression, dan juga yang terakhir adalah yang reading comprehension. Cuman bedanya ketiga soal ini jumlahnya hanya 50 soal saja. Jadi kalau ujian TOEIC, TOEIC itu jumlahnya 100, tapi kalau yang ini adalah jumlahnya 50 saja. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini diagnostic pretestnya ya, ada ini ya. Kita lihat sama ya. Ya contohnya the president bla bla bla, the election by landslide, when bla bla bla, the conference, ini date, when did the doctor attend the conference. Nah, perbedaannya kalau bagian yang tes TOEFL itu biasanya paling banyak yang ditanyakan itu bagian yang verbanya ya, atau verbsnya. Nah, dan tidak hanya satu simple saja, tetapi dia yang ditanyakan itu lebih panjang, bisa jadi verb phrase-nya. Jadi phrase-nya, verb phrase-nya. Contohnya di sini ya. Dan juga bisa jadi yang ditanyakan tuh pokoknya banyak. Artinya ini sangat-sangat menguji pemahaman siswa untuk struktur bahasa Inggris ya. Contohnya di sini kata kalimat interrogatif ya, pertanyaan di situ dia menanyakan tentang when bla bla bla, kapan dokter itu menghadiri conference. Nah, secara struktural apakah yang A, B, C, D yang sesuai atau yang paling benar? Nah, ini ya, yang paling benar adalah when did the doctor attend the conference, itu yang paling betul. Maka di sini dibolak-balik antara ke frasa di sini ya, frasa di sini the doctor attend atau did the doctor attend atau the doctor will attend atau the doctor's attendance when the doctor will attend the conference. Itu sebenarnya bisa ya untuk yang C ini, pilihan yang C ini. Tapi dia tidak bisa, kenapa? Kalau ini hanya ini kalimat yang langsung atau kalimat yang afirmatif. Tapi kalau yang ini dia interrogatif. Jadi secara struktural itu harus dibedakan ya. Jadi apanya yang duluan gitu. Contohnya di sini to be-nya yang duluan karena dia interrogatif dan sebagainya ya. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang bisa nanti dikerjakan ya. Nah, untuk bagian yang B yang written expression itu sama ya. Ini contohnya yaitu adalah error recognition atau written expression, itu bisa dikatakan error recognition sama saja. Artinya nanti akan ada beberapa kalimat-kalimat ya, pendek maupun panjang, yang ada kata-kata atau frasenya yang digarisbawahi dan diberikan pilihan jawaban A, B, C, D. Nah, ini the 400% is right. Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order to for the sentence to be correct, gitu ya. Jadi yang salah yang mana? Contohnya di sini the four string on a violin are tuned in fifths. Nah, ini yang salah yang mana? Oh, ternyata stringnya di sini. Kenapa? Karena stringnya itu harus plural gitu kan.
Nah, kalau yang bagian ini bisa jadi yang disalahkan itu ya kalau kata-kata pendeknya saja, kata-kata atau frase-frase pendeknya saja. Jadi tidak frase-frase yang panjang gitu kan. Jadi ada 4 di sini ya sering ya berarti harus plural, ada jumlahnya 4 gitu. Contohnya di sini. The research for the book Roots taking Alex Haley 12 years. Nah, ini the research for the book gitu kan. Research for the book Roots ini apa namanya 12 years ini selama 12 tahun ngapain? Oh, berarti ini takingnya yang salah. Kenapa? Karena taking itu harus diberikan to be supaya dia menjadi future atau taking saja supaya menjadi gerund. Tapi kalau gerund ada di sini salah. Kenapa? Karena dia membutuhkan verba gitu ya, kata kerja. Nah, mana yang betul adalah kata C ini yang salah menjadi took di situ. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu untuk yang apa namanya structure and detailed expressions. Nah, ada beberapa strategi yang digunakan ya. Sama sih sebenarnya strategi yang digunakan pada saat kalian mengerjakan. Jadi strategi yang digunakan itu sama seperti strategi yang digunakan ya untuk mengerjakan untuk soal TOEFL ya atau TOEIC ya gitu. Jadi sama beneran sama. Jadi ini ya. Jadi ada apa namanya bikin questions 115 ini 40 terus 11 ini dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa hal yang sebenarnya secara garis besar ya pemahamannya harus pemahaman secara struktural dan gramatikal itu secara basic English kalian harus benar-benar bisa memahaminya gitu. Yang paling penting adalah dalam strategi untuk mengerjakan ini ya praktis gitu. Karena praktis itu untuk membiasakan ya. Membiasakan soal-soal seperti ini, semacam ini gitu. Gitu. Secara garis besar sama ya sama. Itu ya. Jadi ada beberapa strategi dan praktis yang bisa digunakan di buku ini ya. Bukunya sudah saya berikan ya bukunya ya. Jadi ini bisa dipakai nanti. Terus untuk yang ini contohnya yang strategi yang written expressions ya contohnya begitu. Ini contohnya the dog barks at night, the dog bark at night gitu kan. Jadi apa yang menyesuaikan dengan apa ini aja ada subject verb agreement-nya gitu kan. Jadi kalau the dog itu barks at night atau bark at night gitu kan. Kalau at night terus contohnya ini the result of the study are not accurate. Nah, ini contohnya yang salah yang mana? Resultnya karena resultnya cuma satu berarti ini harus satu, tidak mungkin plural lah gitu-gitu. Jadi ada beberapa hal yang membuat soal-soal di apa namanya bagian bagian structure and expression ini sebenarnya menjadi apa namanya mudah kalau kalian biasa untuk mengetahui oh kalau yang soal ini yang salah biasanya bagian ini ya dan sebagainya dan seterusnya gitu kan gitu ya jadi untuk ini nanti akan ada sedikit praktis bisa dikerjakan di psikologi ya juga terus untuk yang bagian reading comprehension sama ya cuman bedanya kalau yang bagian TOEFL itu biasanya passage ya passage dan ada beberapa hal ini ya yang ditanyakan ada line atau baris ya baris 5 baris karena line itu baris dalam sebuah paragraf bisa dihitung dari paling atas ya 1 2 3 4 5 nah ini ada 5 pas 6 7 8 9 10 nah ini baris ke 10 yang pas nah kenapa ada baris-barisnya di situ karena nanti akan ada beberapa pertanyaan yang apa namanya menanyakan tentang di baris ini ya contohnya nih mana ya ini. Nah, ini. The word expense in line 3 is closest in meaning to gitu ya. Expense itu apa? Apakah cost, difficulty, legality, payment. Nah, di line 3 mana? 1, 2, 3. Nah, ini contohnya. One of the major problems in his work was the length of time and expense involved in getting patents copied. Nah, ini ada the length of time, masalah waktu dan apa expense itu apa ini payment atau cost ya harga ya kalau payment itu pembayaran kalau cost itu harga maka expenses itu lebih sesuai dengan harga nah gitu-gitu jadi diperhatikan kalau dalam passage untuk reading comprehension itu ada line-lainnya di sini bisa
perhatikan ya. Jadi kalau di dalam kalau untuk reading ya, di soal TOEIC atau TOEIC itu tematik ya. Itu tematik ya. Jadi contohnya adalah ada news gitu kan, ada advertisement gitu kan. Terus ada notice dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau di dalam TOEFL ya hanya passage saja. Macam-macam bentuknya passage itu macam-macam. Jadi bisa jadi passage itu ini masalah informasi yang diberikan ya tentang deer. Nah, ini karena yang paling penting dalam soal reading pemahaman itu kan pasti di kalimat pertama dulu ya kan. Bisa jadi ini tentang sejarah, bisa jadi tentang ilmu pengetahuan. Nah, kalau kalau di TOEFL itu seperti itu, ya lebih ke seperti itu. Jadi tidak tidak tematik, maka tidak tematik tetapi dia lebih informatif ya. Informasi secara umum ya, secara umum. Ya itu. Jadi contohnya tentang sejarah, tentang geografi, tentang animals, tentang dunia ini, pokoknya semuanya tentang dunia ini ada passage itu digunakan untuk soal TOEFL. Nah, terus secara bentuk soalnya ini kan panjang ya. Jadi satu passage begini, ini untuk ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk 9 soal ini panjang sekali ya, panjang sekali. Jadi kalau secara urut-urutan soalnya ya bisa jadi ini ya, pasti urut-urutannya dari soal yang paling umum. Contohnya di sini ada menanyakan tentang main idea. The passage is mainly about main idea-nya tentang apa gitu kan. Terus dilanjutkan dengan hal-hal secara grammatical nih, stable. Ini closest in meaning apa? Steady contohnya gitu. Stabil ya, stabil steady gitu kan. In line 10 bloomers are gitu kan. Nah, bloomers long skirts to bloomers. Other women change from long skirts to bloomers, which were long white pants. Ya ini bloomers itu apa? Long full white pants. Berarti bloomers itu adalah sebuah pants. Nah gini ya, gini. Jadi Jadi memang harus melihat secara ini ya, secara passage-nya ini apa-apa. Nanti bisa dilatih ya dengan latihan-latihan soal di sini nanti akan saya berikan di Schoology. Nah, gitu dulu pertemuan kita kali ini ya. Jangan lupa untuk tetap belajar dan persiapkan UAS-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.